dalam perut ya, di dalam pankreas, ginjal, jantung, semuanya diberikan efek pijat sampai kemudian paling kecil dengan efek getaran. Ya, jadi pemudanya juga paling Bu, dingin Bu. Nah, ya jadi seperti ini. Itulah yang melancarkan darah. The one and only satu-satunya bisa melakukan itu. Itulah Gaby Ion. Yang makanya duduk sini. Wow. Dan satu-satunya yang bisa beri penjelasan dengan baik dan benar adalah lawan. Ya kan? Oke ya. Makanya Bu, ini disebut sebagai alat terapi seluruh badan. Ya kan? Ya makanya ya banyak orang yang sudah duduk sini merasakan manfaat ikut walau satu hari tidak merasa enak. Hari apalagi duduk lebih lama. Ya kan? Nah, sekian banyak. Ada yang tensi udah mulai turun ya? Ada. 14 hari jadi berapa? Ibu Maria? 270 jadi 200. Jadi 200. Woi. Ada kolesterolnya sudah turun juga ya? Ya, Ibu siapa yang kolesterolnya sudah turun? Ibu Maria. Oh, Ibu Maria. Tadi dari 220 ke 200. So orang tanya, Pak itu kan pakai obat kali? Itu selama ini dia minum obat, tapi tensinya nggak pernah turun gitu. Obat itu hanya buat supaya tensi nggak naik, ya kan? Ya itu aja. Tapi kan kita udah cerita obat kemarin, betul nggak? Betul. Ya dari minum metformin, tambah dan sebagainya. Bukan metformin termasuk juga amlodipin. Ada minum amlodipin nggak? Amlodipin. Ada minum amlodipin. Ya obat darah tinggi amlodipin. Ya. Ada seminggu ada yang minum. Ada seminggu kali udah panas. Wih, kenapa nggak minum? Udah rendah deh. Udah turun. Turun. Naik lagi nggak daerahnya? Sudah periksa dokter? Udah. Apa kata dokter? Udah turun. Tadinya 170 sekarang 100 udah 140. Semenjak dulu sini. Iya. Kata dokter boleh berhenti obat, boleh kurangi obat. Enggak saya nggak nanya. Enggak nanya. Tapi nggak dikasih resep lagi. Enggak kasih. Wah, Kita juga lepas obat, Bos. lepas obat. Iya, tadinya kan gulanya Berapa 500 sampai 500 bulan. 500 bulan. Masih hidup itu dia. Itu dengan obat juga. Dengan obat 500. Sekarang berapa sudah? 200. Dokter bilang boleh. Tapi nggak minum obat terus nggak naik lagi. Obat dari 500 jadi 200. Woi. Ya, cuma anjuran saya Pak ya, Ibu ya, obat jangan langsung mentah-mentah langsung hilang ya. Harus periksa dokter, ya. Ibu siapa? Ibu Niro di mana? Di sini apa di sana? Ya, Ibu Niro harus periksa dokter nanti bisa sama dokter ya. Ya, mungkin boleh dikurangi, tapi jangan langsung berhenti Pak ya. Gitu Pak ya. Oke, ya kan. Nah, jadi ya demikian. Ya, ada lagi yang merasakan manfaatnya ada lagi? Ya. Ada, Mas. Ya, siapa? Ibu Supriyati. Ibu Supriyati baru satu kali Iya. pakai apa rasanya? Biasanya kalau malam pipis terus. Pipisnya berapa kali sayang? Bisa 4 kali. 4 kali pipis. Yo, kenapa nggak tidur di toilet sekalian? Sekarang bagaimana? Kakinya juga ada. Malam berapa kali pipis? 2 kali, ya kan? Nah, ya. Terus kakinya gimana? Udah meninggal. Tadinya sakit apa berat apa bagaimana? Sakit. Tadi pagi bangun bagaimana? Lumayan enak. Baru 1 kali sudah enak lumayan enak. Makanya ya. Ada lagi Mas. Siapa? Mas Saleh. Mas Saleh. Ya, berarti yang kali terapi. 3 kali terapi apa rasanya? Susah diteguk. Ya. Susah diteguk. Susah diteguk Pak. Terus kalau pipi kecil gimana? Kan susah jongkok. Kecil berdiri ya. Lupa saya. Saya kira kecilnya jongkok Pak. Tapi laki-laki duduk ada apa? Lagi-lagi nggak ada. Oke ya. Susah. Sholat gimana tadinya? Susah. Susah banget. Iya. Terus sekarang bagaimana Pak? Sudah bisa diteguk. Apalagi kalau 4 kali. Apalagi kalau 1 bulan. Mungkin kakinya bisa ditukar ke depan. Tapi apa? Ada lagi yang lainnya yang merasa manfaat ya? Ibu Kiki Pak. Ibu Kiki juga. Ya, sudah bisa jongkok. Ya, tadi nggak bisa ya. Sakit. Sekarang nggak sakit lagi. Banyak Ibu Siana juga Ibu Siana ya. Bisa anu? Oh, ya, jongkok sudah. Jongkok. Kalau berdiri mesti nongkeng dulu. Nonggeng.
dipraktekkan mana? Iya. Saya juga kaget. Ya, jadi itulah makanya ya kita berkesempatan mencoba sendiri ya. Jadi suatu saat pada saat di pasar kan orang sudah ya mau beli karena sudah merasakan bukan kemakan iklan, betul ya? Nah, tapi intinya adalah kenapa bisa demikian ya itu tadi karena ya penyebab semua penyakit adalah yang apa penyebabnya? Makanan. Nah, ya kan masih makan goreng-gorengan? Masih. Nih. Wah. Kapal selam. Kapal selam. Ini ampe. Lenjar. Kaya dulu kaya. Cuma saya bingung kok pempek begini bentuknya. Apa? Kapal selam. Ya kan? Karena jalan terus sampai sekarang. Bos. Iya kan? Sekarang kalau misalkan orang bawa kayak begini gorengan, saya makan nggak? Nggak mungkin enggak. Manis, enak kan? Ya, apalagi gula-gula. Dari Jepang? Iya, dari Jepang ini. Mau ada tulisannya enggak? Ada. Tuh, ini dari Jepang loh. Ya kan? Nah, makanya ya kan nggak bisa hindari juga. Ya, terima kasih ya, Maya. Ya kan? Kok rambutnya sengaja diwarnain putih? Wow. Tapi ya begitu ya. Nah, ini nggak bisa kita ya, inilah penyebab segala penyakit. Makanya, ya kan? Dulu siapa? Dia sudah melancarkan aliran darah. Ya, itu aja. Ya, kalau darahnya seperti ini masih muda. Ya, akhirnya diubah. Ya kan? Akhirnya apa? Sumber seperti ini. Ini kalau terjadi di otak ya karena stroke gitu. Ya cuma selama perjalanan dari sini kemari itu kan perlu waktu 10 sampai 20 tahun. Ya kan? Nah, cuman orang silakan duduk Ibu. Aduh, ya gimana kabar? Iya, sehat ya. Hipas. Iya, ya. Nah, jadi begini, ya. Selama ini kita tahunya kalau saya kan obat itu nggak salah. Saya penting banget kita bicara tentang medicine, tentang obat, betul Bu ya? Ya, apa obat menyembuhkan? Nggak juga. Buktinya orang sampai dia sebelum dia kena stroke ya, sebelum kena stroke, ya, apa namanya? Dia darah tinggi biasanya, betul kan? Pada saat dia darah tinggi minum obat nggak? Minum. Ya, tapi kena stroke juga loh. Iya, kenapa? Artinya obat nggak menjamin. Ya kan? Apalagi Bapak Ibu, orang ada darah tinggi dicampur sama ada diabetes. Aduh, itu resiko kena stroke sangat kuat sekali. Ya kan? Nah, tapi nggak sampai kita hanya obat. Nggak salah, tapi tidak menjamin. Yang paling penting adalah bagaimana penyebab utamanya adalah yang itu yang paling penting harus diatasi loh. Ya, tapi bagaimana cara kita membersihkan darah? Nggak tahu tiap kali masuk terus obat. Banyak orang, tapi kalau saya minum amlodipin mah aman. Saya sampaikan, orang yang minum amlodipin hampir pasti kakinya bengkak sudah. Ya, coba dia minum amlodipin, ya kan? Kakinya bengkak, terus ke dokter, ya, kaki saya bengkak. Nah, dikasihlah obat-obat yang sifatnya diuretik. Obat apa itu? Saya lupa namanya. Yang mengeluarkan cairan. Ya, nambah dong obatnya. Betul kan? Dikasih obat mengeluarkan cairan, nambah obatnya. Elektrolit kurang dalam tubuhnya, dikasihlah obat yang sifatnya meningkatkan elektrolit. Ya, biasanya dikasih natrium dan sebagainya. Nambah lagi obatnya. Apalagi metformin yang kemarin, betul kan? Ya, makanya saya cerita begitu pada. Bukannya berarti saya bilang, Bapak jangan minum obat, bukan. Tapi yang sudah minum obat supaya jangan nambah obatnya. Atau yang sudah minum obat menghindari dari efek samping daripada obat. Ya, tapi semuanya kan harus lancar jalan darahnya. Siapa yang membersihkan tubuh kita? Ya, menetralisir obat, liver. Betul kan? Siapa yang membuang itu semuanya? Yaitu adalah ginjal. Makanya dua organ ini harus bagus kan? Harus. Iya kan? Ya, cara membuat liver kita sehat bagaimana caranya? Gampang. Bagaimana? Tidur nyenyak. Makanya duduk sini tidurnya enak kan? Enak. Coba yang tidurnya enak. Itu levelnya dikuatkan. Di rumah
tempat tidurnya, bukan di sini tidur. Ya, nah makanya ya hari spesial, ya hari spesial, ya akan cerita tentang apa? Ya darah. Ya, jadi darah itu bisa stres juga, ya kan? Tapi bukan saya menyampaikan, nanti ada seorang yang sudah profesional, ya seorang dokter, ya kan? Nanti juga kita akan sambungkan pemeriksaan darah di sini, Bu ya. Sampling, ya yang misalnya dokter, yang ambil darah dokter, ya saya dokter. Kalau saya bukan dokter kan, ya saya prof. Ya dong, ya dokternya masih muda, ya kan? Cantik relatif. Cantik relatif. Ya, kalau Poppy itu cantik relatif. Kok ini jelas cantik. Poppy yang macam ini sementara saya singkirkan dulu ya. Saya hapus dulu jangan. Emang laki-laki gitu. Poppy gitu ya kan. Terus apa nih? Besok juga kembali lagi kok. Ya. Ada yang paling dikit aja ya. Nah. Ini bukan kuning dikit, Bu. Banyak. Ya, sambung dokternya nanti beliau akan memperkenalkan diri sendiri ya. Oke, Ya. silakan dokter. Oi. Pakai mic nggak? Pakai mic nggak? Mau pakai mic apa pakai saya? Gak usah repot-repot. Ini dari kemarin. Silakan dok, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Alia. Saya tinggal di. Saya izin tulis namanya. Ini. Gak usah lihat bunganya Om. Bunganya mana? Kan masih muda ceritanya. Om sayang. Kamu sama sayang aja. Bos, hati-hati ada rekamannya bos ya. Pakai. Ya. Kepanjangannya bos. Ibu bapak boleh panggil dokter Alia, boleh panggil dokter aja, atau boleh panggil cantik mungkin ya. Oke bapak dan ibu, saya tinggal itu di Ciledug, di daerah Pesanggerahan. Saya kuliahnya di Aceh. Mungkin sekalian mohon doanya untuk teman-teman saya yang terkena dampak musibah di Aceh dan juga Sumatera. Namun alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah buat ketemu sama bapak dan ibu hari ini. Bapak dan ibu gimana kabar hari ini? Baik. Oke, bapak dan ibu saya mau cerita sedikit. Di sini ada nggak sih yang sering pergi ke dokter? Boleh angkat tangan? Oke, bapak dan ibu kalau misalkan ke dokter, antrinya lama nggak? Nunggu obatnya lama nggak? Mungkin karena pakai BPJS ya. Oke, bapak dan ibu tahu nggak sih kenapa antri di dokter itu selalu lama? Ada yang bisa jawab? Banyak pasiennya. Terus apa lagi? Gratis. Yang penting itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh, bener nggak? Penyakit apa sih yang sering banget terjadi di Indonesia, Bapak dan Ibu? Darah tinggi, stroke, kencing manis apa kencing pahit? Kencing manis, oke. Nah, jadi ketiga penyakit tersebut Bapak dan Ibu itu terjadi karena pola makan. Nah, di sini siapa yang masih sering makan gorengan? Tahu ini semuanya ya. Siapa yang masih sering makan yang manis-manis? Martabak, brownies. Ya. Siapa yang sering makan santan? Oh my god. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga jangan sering-sering lihat saya ya, takutnya diabetes. Oke, izin lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi darah itu memegang peran penting dalam tubuh kita. Kalau misalkan kita mau tes kesehatan, apa sih yang dilihat? Kalau misalkan mau periksa DBD, yang dilihat apa? Darah.
darah. Kalau misalkan mau periksa diabetes sambil lihat apa? Kalau mau periksa hipertensi juga darah yang dilihat. Jadi kunci sehat itu ada di mana? Oke, benar, ada di darah. Karena kalau misalkan darah itu sehat, maka tubuhnya akan kuat. Nah, di dalam tubuh yang kuat itu ada jiwa yang sehat. Oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, darah itu umumnya sebanyak 5 liter, tapi maksimal pada usia 40 tahun. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada yang usia 4 tahun? 4 tahun. Oh, nggak ada. Tambahan nolnya ya. Nah, di sini darah kita itu maksimal 5 liter pada usia 40 tahun. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 40 tahun, biasanya kurang 1 liter. Jadi kalau misalkan makin tua bukan makin banyak darahnya, tapi makin dikit darahnya. Sama kayak dompet ya, isinya kalau makin banyak pengeluarannya, makin banyak anak, maka makin dikit isinya. Benar nggak Bapak Ibu? Oke. Kemudian untuk darah ini dia ada 2 komponennya. Kayak aku sama Mada deh, ada 2. Di situ ada darah, di situ ada air. Nah, Stroke. ada contoh penyakit stroke. Nah, jadi di dalam darah itu ada yang namanya air. Nah, biasanya air itu lebih banyak kandungannya dibanding darah yang kental. Nah, darah ini makanya kita tuh butuh banyak banget air, Bapak dan Ibu. Sehari tahu nggak harus maksimal minum minimal minum berapa liter per hari? 2 liter. 2 liter itu setara sama berapa gelas? 8 gelas per hari ya. Biasanya itu 2 gelas di pagi hari, 4 gelas di siang hari, 2 gelas lagi pada malam hari. Biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan datang ke dokter disaranin buat minum air putih apa air bening? Air bening. Kalau air putih mah susu. Oke. Nah, kemudian untuk komponen darah. Nah, komponen darah ini bisa dilihat. Bapak dan Ibu ada yang tahu nggak penyakit apa yang kalau misalkan trombosit kita berkurang? Ada yang tahu? Biasanya itu kalau misalkan orang pacaran Bapak dan Ibu. Yang ketiga jadi nyamuk. Nah, penyakit karena nyamuk apa? DBD. Benar. Kalau misalkan muncul bintil-bintil merah, biasanya itu karena trombositnya pecah dan turun. Nah, kemudian untuk sel darah putih. Nah, sel darah putih kan biasanya untuk melawan penyakit. Kalau misalkan kadar sel darah putihnya itu meningkat terlalu banyak, ada yang tahu nggak penyakitnya apa? Ya benar, leukemia. Jadi sel darah putihnya yang tadi yang melindungi kita malah nyerang balik kita, gitu ya. Itu kayak mantan biasanya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk sel darah merah. Nah, sel darah merah ini biasanya keluar kalau misalkan kita berdarah nih. Nah, biasanya kan luka itu kan warnanya merah dan pekat. Itu berasal dari sel darah merah. Oke. Nah, sel darah merah ini yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi sel darah merah itu kan bentuknya bulat-bulat ya. Sebenarnya kalau dalam istilah kedokteran namanya bikonkav bentuk normalnya. Tapi kita bilang aja bentuknya seperti mangkok. Nah, kenapa sih sel darah merah itu penting? Jadi sel darah merah itu berfungsi untuk membawa seluruh makanan dan juga nutrisi dan juga oksigen. Nah, jadi kita makan nih dari mulut kemudian masuk ke lambung, nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah. Jadi misalkan kita nih makan, habis itu kita mendapatkan nutrisi, nantinya dibawa di otak kita, jadi bisa konsentrasi, jadi bisa berpikir. Nah, kalau misalkan nanti dibawa ke mata, nanti kita bisa melihat dengan jelas. Kayak sekarang aku bisa melihat Mada dengan jelas gitu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sel darah merah ini juga bisa mengatur suhu tubuh. Makanya kalau misalkan kurang minum biasanya panas badannya. Nah, jadi makanya harus banyak minum. Kemudian sel darah merah ini bisa membuang racun dari tubuh kita melalui ginjal. Jadi harus banyak minum biar ginjalnya bisa memfilter kayak keran air itu Bapak dan Ibu, dia memfilter racun-racun di tubuh kita, gitu ya. Kemudian kenapa sih sel darah merah itu bentuknya harus seperti mangkok? Bukan untuk nampung bakso, bukan ya. Jadi sel darah merah itu bentuknya harus bulat biar bisa menampung oksigen di dalamnya sehingga bisa diedarkan ke seluruh tubuh kita.
Jadi kalau misalkan ada gangguan pada sel darah merahnya, bentuknya itu nggak bulat-bulat kayak di penyakit thalassemia. Ada yang pernah dengar, Bapak Ibu? Thalassemia? Ada. Nah, jadi thalassemia itu adalah suatu penyakit keturunan. Jadi ayahnya kena thalassemia, ibunya kena thalassemia bisa bawa ke anaknya. Biasanya karena bentuknya itu dia seperti bulan sabit, nantinya nggak bisa mengedarkan ke seluruh tubuh. Sehingga biasanya kalau orang kena thalassemia, anak-anaknya itu kerdil, pertumbuhannya itu terganggu karena suplai dari nutrisi dan juga oksigennya itu nggak maksimal, benar ya? Nah, kemudian untuk usia-usia muda nih, untuk usia-usia muda dan juga usia tua biasanya ada perbedaan antara sel darah merahnya. Kalau usia muda itu biasanya bentuknya itu bulat-bulat atau bikonkav dan kemudian dia bentuknya terpisah-pisah. Sedangkan kalau usia lanjut biasanya dia itu lebih lengket. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Karena dipengaruhi oleh darah yang semakin sedikit, semakin sempit ruangannya. Kemudian juga dari pola makan. Nah, karena itulah nantinya akan terjadi berbagai keluhan. Jadi kalau misalnya analogikan, kalau misalkan darah usia muda ini kan dia bulat-bulat dan kemudian alirannya lancar. Nantinya untuk melakukan aktivitas itu juga maksimal karena banyak cadangan nutrisinya, banyak cadangan oksigennya. Tapi kalau misalkan dia itu bentuknya lengket-lengket, nantinya terjadi aliran darah yang tidak lancar. Nanti badan jadi kaku-kaku, kemudian juga gampang capek, gampang pusing, gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi analoginya kayak misalkan saya punya 10 mangkok bakso yang saya pisah-pisah nih. Nantinya akan saya isi satu-satu. Yang keisi bakso mangkok apa aja? Dari mangkok 1 sampai mangkok ke 10 karena saya pisah-pisah. Tapi saya bedakan dengan saya menumpuk mangkoknya ke atas. Yang keisi mangkok yang mana? Yang atas doang, kayak gitu ya analoginya. Makanya kalau misalkan darahnya lengket, nggak bisa mengambil oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, aliran darah kan menjadi tidak lancar. Nah, karena aliran darah tidak lancar ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit dari yang ringan sampai yang berat. Nah, kalau yang ringan tuh kayak gimana? Kayak sering pusing. Pusing tuh karena kekurangan oksigen di otaknya. Kemudian bisa vertigo atau pusing berputar, migrain atau sakit kepala sebelah. Kemudian kalau misalkan di jantung ketersumbat bisa mengakibatkan nyeri dada. Kemudian sesak. Kenapa sih sesak? Biasanya karena kita beraktivitas terus-menerus tapi oksigennya nggak cukup. Jadi nggak balance, nggak seimbang. Kemudian bisa cepat lelah dan juga bisa susah tidur. Kemudian juga bisa kalau misalkan tersumbat di daerah saraf bisa sering kesemutan. Makanya kalau Bapak dan Ibu duduk lama suka nggak merasa kesemutan? Nah, itu karena aliran darahnya tersumbat. Kemudian bisa kaku di leher ataupun di tengkuk. Kemudian bisa sakit di sendi-sendi, bisa kram dan juga badan kaku. Ini semua karena aliran darahnya tidak lancar. Nah, ini juga kalau misalkan aliran darahnya itu nggak lancar di otak bisa mengakibatkan stroke. Aliran darahnya itu nggak lancar di jantung bisa mengakibatkan penyakit jantung yang mengganggu pompa jantung. Jadi kan jantung kita tuh pompa seperti ini Bapak dan Ibu, sekali pompa kayak gini, tapi kalau misalkan aliran darah terhambat dia bakal pompa kayak gini atau kayak gini. Nah, jadinya nanti kita harus pasang kering jantung untuk membantu pompa dari jantungnya yang terhambat. Kemudian kalau misalkan di lambung nantinya juga berpengaruh karena lambung kan tuh buat transfer nutrisi ke seluruh tubuh. Nantinya akan terjadi gangguan, ya. Kalau di ginjal bisa mengakibatkan penyakit ginjal lainnya. Oke. Nah, kenapa sih bisa terjadi perubahan pada sel darah merah? Nah, karena 3 makanan yang biasa sering kita makan, makanan manis-manis kayak gula dan bertepung, kayak martabak, kemudian kue-kue manis, kue-kue yang tadi seperti ditunjukkan. Kemudian untuk makanan asin dan gurih kayak garam dan juga yang sering pakai Royco. Kemudian untuk makanan-makanan berlemak dan juga berkolesterol. Nah, 3 makanan ini nantinya akan mengakibatkan stres darah, gitu ya. Nah, jadi stres darah itu adalah kemampuan darah yang menurun. Jadi bukan cuma aku aja bisa stres, bukan cuma Bapak Ibu aja bisa stres, tapi darah juga bisa stres. Nanti kalau misalkan darahnya stres, nggak bisa berfungsi dengan maksimal, gitu ya. Nah, stres darah itu disebabkan karena
ketiga makanan tadi, dan pola gaya hidup yang juga tidak sehat, kurang olahraga, kurang gerak, asam urat, kolesterol, dan juga diabetes itu nggak cuma ada di bapak dan ibu, bagi saya anak muda juga bisa kena ya, karena semua itu kalau misalnya kita kurang gerak, kurang air, dan juga makanannya masih jorok, bisa berpengaruh ke stres darah. Jadi meskipun usia bapak dan ibu lanjut, usia darahnya bisa seperti usia muda. Jadi usia darah itu nggak bergantung sama usia sebenarnya, tapi kita bisa mengupayakan usia darah itu menjadi usia seperti anak muda gitu ya. Oke, mungkin bapak dan ibu di sini kita mau lanjut ke pemeriksaan darahnya. Ada yang usianya 20 tahun di sini? 20 tahun. Hah? 24. Siapa? Mas. Boleh? Dibantu? Sudah berapa lama? Ikut Raffi. Oh ya, yang muda aja sampai. Stop aja. Cici aja. Udah. Nanti ada. Contoh darah yang masih muda. Cici aja. Jadi nanti akan ada pemeriksaan ya sama dokter Alia. Dulu dokter sekolah di mana? Di Universitas Syah Kuala. SMA-nya di? SMA 3 Di Duduk. Oh, ya. Ya, dokter Aila di dokter yang di Aceh. Ya, di Syah Kuala. Baik. Ya. Ya. Nanti ini contoh darah yang masih muda ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh darah yang masih muda. Ya, masih muda. Ya kan? Yang sudah ya dia tadi kalau darah kita itu memang makin tua makin ya apa namanya kotor misalnya. Takut ya. Gini. Apanya? Ujungnya nempel terus gosok-gosok. Sudah? Oke ya. Oke, Bapak. Kalau masih muda, bagaimana tuh darahnya kalau masih muda? Kalau masih muda, jadi aliran darahnya itu cepat, bulat-bulat dan terpisah-pisah, makanya bisa menampung oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan bapak dan ibu usianya udah lanjut, masih bisa darahnya kayak gini asal pola makannya dijaga, kemudian gaya hidupnya sering gerak dan olahraga. Olahraga itu minimal 1 jam. Kenapa harus 1 jam? Karena kalau 1 jam itu baru terbakar lemaknya. Oke. Ya, baik, ya. Sekarang ada nggak yang baru pertama kali? Ada, Bos. Ya, ini baru pertama kali ya. Situ aja ya. Coba di situ aja. Ambil jalan di situ aja. Jangan ngambil mati dulu. Mati ambil jalan di situ ya. Nanti diambil jalan. Kok saksi sini aja. Diambil jalan di situ. Nah, ya. Gitu ya. Jadi nanti akan ambil. Ini yang baru pertama kali datang ya. Baru pertama datang. Ya. Ini dokter Alia nih ya sudah cukup ya pengalaman juga. Ya. Ya, nah makanya. Bu bersyukur ada dokter ya, masih muda lagi. Iya dong. Susah nggak sih belajar dokter? Susah. Dulu belajar matematika nggak? Belajar kurang-kurangan nggak? Oh nggak ada kurang-kurangnya. Itu juga belajar tambah-tambahan. Iya. Lama nih dah. Aku deh. Enggak deh, saya nggak lama deh. Ya, oke ya. Nah ini yang baru pertama duduk sini ya. Ya, usia berapa Ibu? 48. Oke ya, 48 kondisi darah seperti ini. Saya bahkan darah itu mulai kotor dari usia 8 tahun ya, di atas 20 tahun tambah kotor. Ya kan? Ya, apalagi makan. Apalagi itu ada asam urat, ada kolesterol kan? Ada apa lagi tuh? Oh iya. Hah? Ya. Oke, sudah. Coba lihat. Coba lihat. Ya, jadi ini alat bisa mengekang ya. Ini ada darahnya, terus lihat bagaimana kondisi darah. Sudah belum? Sudah.
Oke. Masih fokusnya di ini. Oke. Oke. Ya, bagaimana dok? Dia apa namanya? Lengket. Kalau kayak gini Bapak dan Ibu ini kan darahnya masih numpuk-numpuk ya, masih deket-deketan ya. Ya, jadi yang deket-deketan nggak boleh langsung nada, darah nggak boleh deket-deketan. Nah, jadi mungkin karena baru terapi, jadinya darahnya masih lengket-lengket. Nanti juga kalau misalkan sering terapi dan juga pola gaya hidupnya diganti, kemudian juga banyak minum air, nanti darahnya akan lebih lancar. Gitu ya. Ini kan juga bentuknya masih bagus ya, masih bulat-bulat, cuma dia masih lengket. Kalau lengket kayak gini nantinya yang mentransfer oksigen tadi cuma yang di atas doang gitu ya. Ada kelihatan nggak saudara? Nanti ya bisa kelihatan nanti akan kelihatan bentuk asam urat itu seperti apa bisa kelihatan. Jadi kalau darahnya pisah-pisah kayak mangkok bakso nih, ada 5 mangkok bakso, masing-masing bisa diisi bakso nggak? Ya. Tapi kalau numpuk-numpuk yang bisa diisi yang mana? Ya ada stok darah juga begitu sama. Ya kalau dia berderet itu nggak bisa bawa oksigen, yang bisa cuma ujung sama ujung aja. Makanya kekurangan oksigen. Terus kemudian kalau dia misalkan ada apa? Nah, kalau dia misalkan apa namanya sambil lengket-lengket, dia nggak bisa masuk ke pembuluh darah yang tipis. Pembuluh darah tipis di mana? Di otak, di mata, di jantung. Makanya itu paling depan kena. Begitu ya. Sama Bapak Ibu pintunya cuma kecil nih. Kalau keluar satu-satu kan. Coba gandengan 5-5, bisa keluar nggak di sini? Nggak bisa. Ya kan? Ada yang dapat nggak? Nah ini kolesterol. Kolesterol nih Bapak dan Ibu yang tipis-tipis putih ini kolesterol. Yang ada cahaya juga itu menginginkan ada asam urat. Yang mengkilat. Yang mengkilat itu juga menginisiasi ada asam urat kayak gitu. Kalau yang teman-teman ini lagi ininya ya apa namanya? Kacanya. Kaca preparat ya. Plastiknya. Ya, jadi demikian. Ya. Nah, jadi masih lengket-lengket seperti ini ya. Jadi demikian, ya kan? Nah, sekarang ada nggak obat yang bisa membuat dia lepas? Ya, makanya duduk di sini Bu ya. Duduk di sini. Itu darah kita diapain? Diatak begitu. Iya, dengan getaran sebanyak berapa kali? 50 sampai 90 kali per detik. Makanya buyar gitu loh. Makanya buyar. Ya, makanya ya, ada nggak yang sudah dari hari pertama datang di sini? Siapa kamu? Ibu siapa? Ibu. Udah, coba ibu ke sini boleh? Apa di situ aja? Matiin dulu ke sini, matiin dulu. Matiin, ya kan? Kita lihat sekarang ya. Kita lihat sekarang ibu bilang yang gula darah sudah turun. Ya, bedakan sama nanti dengan ibu apa? Ibu Sunarti ya. Oke ya, baik. Ya, nanti akan dibedakan dengan ibu Sunarti. Ya, yang bedakannya beda. Ada darahnya nggak? Kering. Ambil lagi mana? Enggak. Ya, nanti akan kita lihat bedanya Bu ya. Ya, supaya bisa ini pembuktian. Oke. Ya. Seperti apa? Ya, darah kita kalau sudah dulu di sini. Makanya kalau sudah dilancarkan makanya oksigennya bisa nyampe kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Ya, isinya nyampe, makanya sekalian bisa menjadi bekerja dengan baik, ya sel bekerja dengan baik, organ tubuhnya juga jadi lebih bisa bekerja dengan baik. Hasilnya apa? Hasilnya sehat, ya kan? Fokusnya kurang. Beda, mulai lepas-lepas ya, ya kan? Nah, mulai lepas-lepas. Loh, dia ada kuning. Ya kan? Cuman ini berlaku berapa lama? Ya, 12 jam. Ya, bukan 12 jam. Ya, jadi
jam dia mulai karena gaya hidup kita, karena makan kita, makanya mulai apa dia? Balik lagi. Makanya besok sebelum dia lengket datang lagi. Ya. No wonder you need to come every day gitu Bu. Makanya kenapa mesti datang setiap hari, jangan bolos. Biar lepas terus gitu ya kan. Iya kan? Berarti harus datang ke sini tiap hari. Ya iya. Sampai kapan? Sampai acaranya selesai. Ya, kalau acara selesai bagaimana? Mau pakai terus? Beli. Saya nggak suruh beli, saya cuma bilang pakai di rumah. Ya begitu ya Bapak Ibu ya kan. Nah, makanya ya tadi sudah disampaikan dokter ya. Kalau misalkan darahnya nggak bisa jalan, akhirnya kalau sumbat di mana-mana itu juga menyebab stroke ya kan ya. Ya, misalkan di otak, ya kan, stroke, ya kan, di jantung. Jantungnya terhambat. Ya, ada makanya kena penyakit apa? Jantung koroner. Ya kan? Ya, maka itu Bapak Ibu, kalau jantung saya sih kuat Bu. Saya nggak ada sumbatan. Iya kan? Paling nggak ada dokter ahli aja. Mulai. Ada rekamannya ini. Kan namanya juga masih bujangan Bu. Aku jangan sekarang ya. Bujang saya kan. Makasih dokternya tepuk tangan. Oi. Ini mau tahu jarak kalau saya jadi imam dia gitu. Oke ya. Ya, nah makanya ya, ini saya boleh. Mau cek nggak Bapak? Mau. Periksa nggak? Mau. Ya, iya. Makanya besok kita kasih kesempatan boleh jam berapa besok? Ya, jam 7. Ya, jam 7 ya. Besok kita sudah buka jam 7. Ya. Untuk apa? Jadi besok kita nggak lakukan presentasi, ya. Tapi silakan Bapak Ibu kita beri kesempatan yang mau periksa. Ya kan, tetapi tetap sambil nunggu, kalau nggak mau periksa juga boleh duduk juga sini sambil terapi. Ya, ya. Jadi besok caranya adalah ya Bapak Ibu datang, ya. Nanti kita kasih nomor, ya. Nanti kita akan kasih seperti ini hasilnya. Nanti ada bagaimana dan sebagainya. Ya, ini akan kita lihat. Ya, akan kita periksa, akan diperiksa oleh dokter. Nah, kemudian ya nanti hasilnya akan kita kasih. Ya, nanti Bapak Ibu akan lihat bagaimana kondisi darahnya. Ya, selama berapa yang sudah dulu, apakah dia masih layak apanya? Memang hasilnya beda-beda. Mau periksa kayak gitu? Mau tahu nggak kondisi darah? Mau. Yang mau tanggal dari yang mau. Yuk. Oke, ya. Cuman, ya kan? Nah, ini alatnya, Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini alatnya, ya seperti ini. Ya. Ini namanya adalah cover glass. Preparat ya, preparat. Ya, sama kita perlu namanya apa? Cover glass. Ini cover glass ini. Ya kan? Ya, ini semua made in German. Jerman ini bukan buatan Indonesia. Ya kan? Kemudian ya jarumnya juga sekali pakai. Bapak Ibu, ya boleh bawa jarum sendiri silakan. Jahit. Ya, jahit. Nah, Jarum jahit. jarum pentul. Betul. Ya kan? Ya, ini jarumnya satu kali pakai dua. Ya. Ya, kemudian ada alkohol dan sebagainya. Ya, ini sudah ini tentunya ya kita perlu untuk apa? Ya, biaya untuk alatnya saja. Untuk toolsnya. Ya, untuk saya itu perlu biaya. Ya, nanti Bapak Ibu juga nanti boleh tanya sama dokter, boleh dok ya, nanti sambil cek boleh tanya-tanya boleh ya. Nah, ya, jadi boleh tanya sambil konsultasi sebentar aja ya. Karena kan sekian banyak orang yang pakai, ya yang coba. Nah, nanti itu tentunya ya untuk supaya mengganti biaya untuk mengganti apa? Kaca, apa namanya, jarum dan sebagainya. Itu aja sih biayanya. Ya, ya kan. Bawa sendiri boleh silakan. Jarum betul. Ya, tapi kan repot juga. Biayanya besok adalah, Ya. biayanya adalah, Ya. biayanya, ya, Ya. Ya. lupa saya. Ya, sama ya dengan pada yang lain 50.000 aja. Oh, Ya, nanti Bapak Ibu akan dicek, ya,
pagi. Nanti siapa datang duluan, baru boleh kita kasih nomor urut. Begitu ya. Nah, dari pagi sampai Sore. Sampai sore. Ya, sampai jam. Besok ada apa sih? Besok Sabtu. Ya, besok dibuatkan seperti itu pagi sampai sore. Ya, supaya apa? Supaya ya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana kondisi darah. Mau nggak? Mau ya. Nah, besok ya. Nah, supaya saya tahu nih berapa orang yang akan cek, ya kan? Ya, berapa yang akan cek. Karena kan saya harus siapkan ininya. Ya, nah nanti tulis nama aja ke siapa? Kopi. Ya, kopi, ya, atau ke Cici juga boleh. Ya, salah satu aja, ya kan? Nanti ditulis ya. Kalau ke Cici udah tulis sudah, ke kopi udah. Jadi kita akan lihat berapa orang yang siap besok, maka akan siap ada sebanyak berapa orang satu hari. Baru kita pesan terus. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, makanya tolong bantu cerita juga. Ya. Ya. Makanya ya, saya sampaikan ya, hari ini kan sudah 176. Betul dong? Betul. Besok saya nggak hitung jumlah pesertanya. Yang saya hitung adalah hari ini. Ya kan? Hari ini berapa? Nah, tentunya akan disampaikan nanti hari Senin. Ya. Nanti Senin diperpanjang apa enggak? Ya tergantung nanti hari ini. Jadi karena besok kan kita cuma cek aja. Gitu ya. Ya, makanya kita tunggu lagi besok tolong bantu cerita. Bisa? Boleh ya? Ya kan? Mau bisa? Mau. Nah, nanti di depan ya dengan Mbak Kopi ya atau dengan Cici ya. Bisa ya? Tulis namanya aja ya salah satu aja supaya kita bisa. Ya, berapa ongkosnya besok cuman 50. ya. Pak nggak pernah datang ke sini bagaimana? Ya nggak masalah, siapa saja untuk melihat kondisi darahnya. Makanya Bapak coba ajak keluarganya yang nggak pernah ke sini, coba masih beda juga darahnya. Sama yang sudah setiap hari duduk di sini. Begitu ya? Oke. Nah, besok bisa datang lagi? Bisa. Nah, ya kita tunggu lagi, ketemu lagi besok ya. Dan hari Senin. Ya, Senin kita akan bicara tentang apa? Jantung. Ya, hari Senin juga. Kan besok berbicara. Ya kan? Minggu depan Senin kita akan bahas tentang apa? Penyakit jantung. Ya. Nah, ya, nanti kita akan bahas itu bagaimana mencegahnya, apa tanda-tandanya. Pak, besok saya nggak periksa, tapi datang boleh nggak? Boleh. Datang seperti biasa, ya duduk kurang lebih 45 menit. Ya, boleh digantian sampai. Begitu ya. Oke. Besok bisa